lalu. Menimbang beberapa keterangan ahli Dr. Alam Iskandar SIK SKMH mengenai adanya seorang penyalahguna dengan narkotika dan pernah dihukum juga, kemudian tertangkap lagi, tetapi tidak diberikan asesmen, tetapi harus diasesmen karena yang bersangkutan predikat yang bahkan sudah 2 atau sampai 3-4 kali berkaitan dengan narkotika. Menimbang bahwa terhadap terdakwa sudah 2 kali direhabilitasi, maka pengguna sabu tersebut dapat dikatakan sebagai ketergantungan narkotika, di mana dalam pasal 1 angka 4 ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama, dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Menimbang bahwa terdakwa pernah 2 kali mendapat rehabilitasi karena ketergantungan narkotika, oleh karena itu perlu kadar penggunaan ditambah supaya tidak menimbulkan efek yang buruk. Oleh karenanya penggunaan sabu sebanyak 2,5 gram untuk pecandu yang ketergantungan narkotika dan masih dalam tahap rehabilitasi dan dapat dibenarkan untuk memperoleh kesembuhan. Menimbang bahwa kepada terdakwa dapat dilakukan sel nomor 3 tahun 2003, di mana apabila terdakwa dapat dijatuhkan pidana, kepada terdakwa dapat dijatuhkan pidana minimum ancaman dalam pasal yang dijatuhkan dan juga tidak dipidana. Menimbang bahwa peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 bahwa seseorang yang tergantung pada narkotika perlu mendapatkan perhatian lebih baik dan penanganannya juga lebih baik. Oleh karena perlu sikap dari aparat TNI DKI yang lebih memperhatikan hak seorang ataupun dia seorang terdakwa yang pernah mendapat rehabilitasi, sebagaimana suratnya diterima oleh Majelis Hakim tanggal 15 Agustus 2024. Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan dari terdakwa dalam menjatuhkan tanggal 3 Juli yang pada pokoknya mengatakan dan mohon kepada untuk dapat rehabilitasi, maka oleh karena sudah dipertimbangkan maka disampaikan oleh ini. Menimbang oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa umum, dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan lemah maupun alasan benar sebagai alasan menghapus kesalahan pada diri terdakwa, maka mereka dapat dimintai perdoman atas perbuatan dan tindakan bersalah sehingga berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 atau KUHP pidana kepadanya belajar pidana. Menimbang oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan digunakan seluruhnya dari dana jatuhkan. Menimbang oleh karena penahanan terhadap terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa oleh karena pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2000 tentang narkotika yang menjadi dasar penjatuhan pidana terdakwa menganut sistem pidana kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara kepada terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, yang apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan terdakwa, maka ditetapkan bahwa denda tersebut harus diganti dengan pidana penjara. Menimbang bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan berupa 4 bungkus plastik klip dengan berat nilai 2,59 gram dan 1 bungkus plastik klip berupa daun berisikan daun kering dengan berat nilai 0,58 gram, 1 cangkong untuk mengisi narkotika yang satu buah papir itu misalnya dan sudah handphone. Oleh karena dalam barang bukti yang terlarang dan barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka barang tersebut harus dirampas atau dihilangkan negara. Menimbang menggunakan hal tersebut di atas dan berhubungan pada pasal 193 Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang KUHP daripadanya harus dinyatakan bersalah dan menjadi pidana sesuai dengan perbuatannya serta dengan pasal 2
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 kepadanya dikumpulkan upaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. Menimbang sebelum jatuhkan putusan dan hakim akan mempertimbangkan ketentuan pasal 1 KUHP yang menunjukkan sebagai berikut: keadaan yang berada, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giatnya mendapatkan narkotika, terdakwa sudah pernah dihukum atau diregulasi, keadaan yang meringankan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa berlaku sopan dan menyenangkan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berusaha tidak akan mengulangi perbuatannya. Menimbang keselamatan hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa, serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan pembinaan dan bukan semata-mata balas dendam dari negara, akan tetapi lebih ditujukan kepada upaya preventif, represif dan edukatif yang sekaligus agar dapat dijadikan perhatian bagi terdakwa dan atau siapapun agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang dilaksanakan itu diharapkan dapat memberi rasa keadilan. Menimbang apabila memperhatikan hal-hal yang sebagaimana pihak pertimbangan di atas, maka akhirnya melihat sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti sejalan amar hakim merupakan suatu tindak pidana yang patut, adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan. Menimbang sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan sadar membutuhkan agar mengulangi kesalahan telah dilakukan, namun hakikat dari suatu pembinaan lebih kepada upaya pembinaan agar terdakwa dapat memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik kelak di kemudian hari. Memperhatikan pasal dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan, yaitu khususnya pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2003 dan undang-undang lain yang bersangkutan dalam perkara ini mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ahmad Akbar alias Ahmad Joni dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menguasai narkotika golongan 1. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Memerintahkan barang bukti: 1. 4 bungkus plastik klip ukuran masing-masing berisi 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat neto seluruhnya 2,591 gram, 1 bungkus plastik klip berisi daun kering dengan berat neto 0,5842 gram, 1 buah cangklong untuk dikonsumsi narkotika di sabu, 1 buah petir untuk konsumsi ganja dirampas untuk musnahkan, 1 unit handphone, 1 unit kecil warna hitam dirampas untuk negara. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikian putusan dalam rapat permohonan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami yang mengatakan ini sadar hukum sebagai hakim ketua majelis, Toga Hukum Sadar Hukum dan Martin Ginting Sadar Hukum masing-masing sebagai hakim kota yang ditunjuk dengan surat penetapan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Jakarta Barat Barat tentang penggunaan P4 dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk pada hari Senin tanggal 26 Agustus oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota yang sama dibantu oleh Dewan Paksa itu sebagai pengganti pada Jakarta Barat dihadiri oleh jaksa hukum Ajam Ahya Sadar Hukum pada Jakarta Barat serta penasihat terdakwa hadir di Jakarta secara elektronik. Demikian putusan tersebut yang terdakwa bagaimana atau menyerahkan kepada penasihat hukum saudara, silakan penasihat hukum. Kalau terdakwa mau bicara silakan dibuka.
Terima kasih yang mulia. Saya terima kasih. Terima ya. Masuk hukum. Terima ya. Tutup tunggu bagaimana? Pikir-pikir ya. Ya, karena itu sidang menyatakan saya menggunakan haknya sebagai ketua yang berlaku. Sidang saya dan selanjutnya akhir. Kalau